как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Simbah doakan semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Kali ini Simbah akan melanjutkan cerita dari buku kisah Tanah Jawa yang berjudul Unit Gaib Darurat yang ditulis oleh tim @kisah Tanah Jawa. Tema kita kali ini yaitu isu kedatangan Jepang. Pagi hari itu seperti biasa aku berangkat kerja ke rumah sakit. Sesampainya di sana, aku memarkirkan sepeda di tempat biasa di bawah pohon beringin besar dekat gerbang masuk. Aku menyapa penjaga di sana dan beberapa perawat yang aku temui di lorong rumah sakit. Hari itu keadaanku jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku banyak berdiskusi dengan dokter-dokter lainnya membicarakan isu kedatangan Jepang ke Indonesia. Berarti ini masih dalam sudut pandang Dr. Fredrik ya. Kita lanjut. Meskipun memiliki nama Belanda, aku sebenarnya punya keturunan pribumi dari ibuku, sehingga aku bisa berbahasa Jawa dan bahasa Melayu sedikit. Bagiku, Indonesia adalah negara kedua. Aku menyukai Indonesia. Aku menyukai keramahan orang-orang Jawa. Aku betah berada di sini, terutama di Blitar, tempat sekarang aku bekerja sebagai dokter bedah. Jepang akan datang dan akan membuat kami menderita. Tidak hanya pribumi, tapi juga kami orang Belanda atau mereka yang punya garis keturunan Belanda tidak dapat menghindar dari siksaan tentara Jepang. Jepang datang ke Jawa untuk menjadikan Jawa sebagai pusat penyediaan operasi militer di Asia Tenggara. Sempat aku mengira bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda karena mereka mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun kenyataannya berkata lain. Jepang mulai menjajah Indonesia, bahkan bersikap lebih kejam dari penjajah sebelumnya. Nah inilah ya, menurut Simbah inilah kenapa tidak ada kata saudara dalam uang. Tentu Jepang menjajah Indonesia tidak lepas dari God ya, karena ada peribahasa bahwa ketika seorang negara ya, sebuah negara itu menjajah negara lain, maka ada 3 hal tujuannya, yaitu God, glory, dan gospel. Ya itulah ya, bahkan sejak zaman dahulu kala sudah ditunjukkan bahwa tidak ada kata saudara dalam uang. Kita lanjut. Isu kedatangan Jepang sudah lama berembus kencang. Aku menduga tidak akan lama lagi mereka akan berkuasa di tanah Blitar. Aku selalu berharap bahwa dugaanku itu salah. Jepang adalah negara kuat yang dikenal kejam dan bengis pada setiap jajahannya. Hal yang tidak bisa aku bayangkan jika itu terjadi di sini. Bagaimana nasib kami, para pegawai rumah sakit nantinya? Ketakutan itu sering muncul dan jelas sangat mengganggu pikiranku. Siang itu di rumah sakit tampak ramai sekali. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Pasien datang terus-menerus tiada henti. Kami pihak rumah sakit sampai kerepotan karena keterbatasan ruang dan perawat. Semakin siang jumlah korban terus bertambah. Dan benar saja dugaanku, pemberontakan peta telah terjadi. Banyak korban terluka parah, mulai dari luka bakar, kehilangan anggota tubuh, tertembak, dan lain sebagainya. Aku merasa sedih melihat suasana kacau di rumah sakit pada saat itu. Salah satu pasien adalah tentara bernama Urip yang kukenal pernah mengartikan perang sebagai neraka. Urip sebenarnya sangat membenci perang yang sering memakan banyak korban jiwa yang tidak berdosa. Namun Urip tidak pernah menyangka dirinya justru ikut terlibat di dalamnya, terlibat dalam pemberontakan peta melawan tentara Jepang.
Urip ingin menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Dia ingin Indonesia bisa segera merdeka dari penjajahan Jepang. Ayahnya sangat berpengaruh dalam hidupnya, terutama dalam keputusannya bergabung dengan PETA. Urip sangat mengidolakan ayahnya yang akan melakukan apapun demi keluarga yang dicintainya. Banyak korban yang tewas akibat pemberontakan PETA. Pada dasarnya, saat perang, kamu akan selalu berpikir bahwa kematian selalu ada tepat di depan matamu. Kamu tidak akan punya tujuan lain untuk tetap bertahan hidup. Pilihannya hanya ada dua, membunuh atau terbunuh. Terkadang emosi yang dirasakan saat perang dan hal-hal yang mereka lakukan adalah tidak nyata, tapi mempengaruhi cara mereka berpikir. Psikis mereka menjadi terganggu. Aku tahu banyak soal itu karena pernah menjadi dokter mereka. Aku banyak mendengar cerita dari mereka dan melihat langsung kondisi psikis mereka yang terganggu setelah pulang dari perang. Urip tertembak di bagian kaki dan dia langsung dibawa masuk ke rumah sakit Blitar. Ada puluhan mayat tergeletak di rumah sakit. Urip berbaring di salah satu kamar rawat inap. Sebelum dibawa masuk ke rumah sakit, di sepanjang jalan yang dilihatnya hanyalah mayat, mayat, dan mayat. Kematian di mana-mana, dan itu sangat menakutkan baginya. Malam itu aku melihat dia terjaga dan tidak bisa tidur. Dia mendengar suara pecahan kaca. Dia menduga ada tentara Jepang yang mencoba menyelinap masuk rumah sakit dan mencoba mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba Urip melihat ada sosok dengan mata besar yang merah menyala. Ada hawa panas yang menyertai seperti membakar tubuhnya. Urip melihat wajah jin bertubuh besar dan kulitnya seperti mengelupas. Urip tidak bisa bicara, tidak bisa berteriak, tidak bisa bernapas, dan hanya berkedip, tapi matanya terasa sangat sakit sekali. Aku kira sosok itu akan membunuhnya, hingga akhirnya sosok itu pergi sambil seolah berkata, "Baik, semua sudah cukup, aku akan pergi." Akhirnya Urip bisa berkedip kembali dan bernapas. Aku baru mengenal sosok itu sebagai jin penunggu kamar mayat. Sejak kedatangan Urip di rumah sakit, sosok itu selalu mengikutinya. Kemungkinan alasannya karena Urip punya keberanian yang cukup besar yang membuat jin penunggu kamar mayat itu merasa tertantang untuk menakutinya. Namun tampaknya usaha jin itu masih belum berhasil. Urip masih terlalu berani bagi jin penunggu kamar mayat yang disebut sebagai pemilik energi negatif terbesar di rumah sakit Blitar. Urip pernah bercerita kepadaku tentang tekanan fisik yang dia alami. Ada beberapa situasi berbahaya dan dia sangat yakin bahwa itu sangatlah nyata. Aku pikir Urip memang sangat pemberani. Keberaniannya yang membuatku yakin kalau sosok jin itu bisa berbalik menjadi takut kepadanya dan mencoba menghindarinya. Urip merasa senang ketika bisa keluar dari rumah sakit yang menyeramkan itu dan bisa kembali melihat wajah kedua orang tuanya. Dia berlari ke arah mereka dan memeluknya. Hari itu menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Itu momen yang sangat kuat. Mereka seperti sudah punya ikatan batin yang dalam. Terkadang momen seperti itu bisa mengingatkanku pada masa kecilku bersama keluarga di Belanda. Ada waktu ketika Urip kembali ke rumah sakit Blitar untuk mencari tahu kabar terbaru teman-temannya yang masih dirawat. Urip tak pernah menduga sebelumnya dia akan kembali berhadapan dengan sosok jin itu. Sosok penunggu kamar mayat itu kembali datang ke hadapannya. Urip mencoba berteriak sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap sosok itu yang seolah memandang rendah dirinya. Dia bisa merasakan tatapan yang ingin menunjukkan kebencian mendalam. Menurutku, mungkin itu cara penunggu kamar mayat seolah berkata, "Jangan pernah kembali."
Sebab aku tahu jika Urip mencoba kembali ke rumah sakit, maka sosok itu akan mengancam hubungan keluarga Urip yang selama ini harmonis dan menyenangkan menjadi keluarga yang kacau balau, penuh dendam dan amarah. Beberapa hari setelah Urip keluar dari rumah sakit Blitar, Jepang datang dan menyabotase rumah sakit. Bukan hanya pasien kami saja yang sebenarnya menjadi korban pemberontakan PETA, tetapi kami, para dokter, perawat, dan pegawai rumah sakit pun ketakutan karena mendapat ancaman dari tentara Jepang. Kami ditakut-takuti akan dibunuh jika tidak menuruti perintah mereka. Malam itu aku diperingatkan kawanku agar pulang saja untuk beristirahat. Namun aku tidak bisa meninggalkan rumah sakit begitu saja. Apalagi masih banyak korban yang terlantar, tidak mendapatkan ruangan karena kondisi rumah sakit yang sudah penuh sesak. Saat aku tengah membantu mengeluarkan peluru pada kaki pasien, sekitar pukul 23 malam, tentara Jepang datang memasuki rumah sakit. Suara peluru yang ditembakkan menjadi tanda kedatangan mereka. Aku melihat itu semua dari jendela kamar pasien. Ternyata salah seorang petugas kami ditembak kakinya karena mencoba melawan. Suara tembakan itu membuat kami semua merasa panik. Pembunuhan pun terjadi kembali di rumah sakit ketika kami bergerak lambat atau melawan saat diberi perintah oleh tentara Jepang. Suara tembakan kembali terdengar. Sebagai dokter, aku tidak bisa berbuat banyak. Aku hanya bisa membantu menangani pasien. Sikap sadis Jepang tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, satu persatu dari kami dibawa Jepang untuk dibunuh karena dianggap sudah menyusahkan mereka. Kami sangat menderita, kelaparan, dan nyaris putus asa. Bahkan sampai ada yang menjadi gila. Aku tidak bisa menolong banyak. Aku terpaksa patuh pada pemerintah Jepang untuk menjadi dokter bedah juga bagi mereka. Pada saat Urip dirawat di rumah sakit Blitar, Dr. Frederick memang masih bekerja di sana dan belum meninggal dunia. Urip malah sempat berbicara dengan Dr. Frederick perihal peristiwa mistis yang dialaminya. Namun pada saat itu Dr. Frederick tidak menanggapinya dengan serius. Baru setelah Dr. Frederick meninggal dunia, korennya menyadari dan membenarkan peristiwa yang dialami Urip. Sosok jin penunggu kamar mayat itu memang nyata adanya. Koren dari Dr. Frederick bisa merasakan energi itu saat menemukan jejak residual energi yang tertinggal antara Urip dan jin penunggu kamar mayat. Seperti yang sudah kita ketahui, pohon beringin kerap dianggap sebagai tempat keramat, tempat tinggal para jin. Seperti pohon beringin yang kami temukan di rumah sakit Blitar. Di antara bangunan di dekatnya yang sudah rata dengan tanah, tinggal pohon beringin ini saja yang masih berdiri tegak. Pohon beringin ini kami duga berumur sama dengan pembangunan pertama rumah sakit yang pada zaman Belanda disebut sebagai tetenger, yang berarti penanda atau pengingat akan adanya bangunan rumah sakit. Tetenger simbolnya tidak selalu pohon beringin, bisa juga berupa batu atau prasasti. Pohon beringin juga muncul pada Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang mempunyai makna sebagai tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Akarnya yang tunggal dan tumbuh sangat dalam di bawah tanah bermakna kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tak berhenti sampai di sana. Akar yang bergelantungan dari rantingnya mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, tapi mempunyai berbagai macam latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Posisi pohon beringin terletak di dekat pintu gerbang pertama, paling kiri rumah sakit. Semua bangunan yang berhasil dihancurkan di dekatnya, tetapi pohon ini masih berdiri dengan kokoh dan bangunan bagian tengah dari sumur sampai ke belakang masih utuh hingga sekarang. Ditambah bangunan baru yang dibangun pada zaman kemerdekaan berdiri menyamping ke kanan di rumah sakit
sampai ke pinggir jalan besar. Alasan pohon beringin besar itu tidak pernah tumbang baru terjawab semalam ketika aku melihat sosok nenek tua yang bisa berubah wujud menjadi genderuwo. Ini berarti genderuwo tapi jenis kelaminnya cewek ya. Simbah pernah bercerita tentang genderuwo dan genderui ya. Simbah menyebutnya dengan genderui, artinya adalah genderuwo tapi berasal dari jenis kelamin wanita. Kita lanjut ya. Genderuwo itu adalah sosok jin yang menjadi penunggu pohon beringin itu. Aku melihatnya dari jendela bangsal rumah sakit. Genderuwo itu tinggi besar berbulu dengan mata yang merah menyala dan bertaring panjang. Selain menjadi nenek-nenek, genderuwo ini juga serap berubah menjadi laki-laki yang tugasnya menggoda istri yang kesepian. Wah, kok serem. Kepada siapapun yang menebang pohon beringin sembarangan, malamnya akan dicabut nyawanya. Menuruti Jepang berarti penderitaan, menolak berarti mati. Berbeda dengan jin kakek tua yang sudah dibahas sebelumnya, genderuwo ini punya energi negatif yang bisa berpengaruh buruk kepada orang-orang yang coba mengganggu wilayahnya, seperti yang buang air kecil sembarangan di pohon itu. Ada juga mitos yang mengatakan orang yang suka bergelantungan di pohon beringin nantinya tidak akan bisa hidup secara mandiri. Oke, sekian dulu cerita Simbah kali ini. Akan Simbah lanjutkan karena masih ada suster remuk dan lain sebagainya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam cerita Simbah.